Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita, diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Siap mendengar firman Tuhan? Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca di dalam Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-6. Sudah ketemu semua? Injil Yohanes pasal yang ke-6, mulai ayat yang pertama, judul perikopnya adalah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Tuhan Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Tuhan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Tuhan Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Tuhan Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Dan mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Tuhan Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini sudah hafal banyak, mulai dari sekolah minggu tentang 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Kalau kita mendengar firman ini, langsung saya tahu bahwa itu mujizat
5 roti 2 ikan. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, perlu dipahami dan dimengerti bahwa inilah satu-satunya mujizat yang dicatat oleh 4 Injil sinoptik: Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dengan penekanan yang berbeda-beda. Kalau Matius dan Lukas itu menekankan pada mujizat, Markus menekankan pada belas kasihan, pengembalaan. Yohanes ini menekankan pada pentingnya satu peristiwa di mana fokusnya adalah Tuhan sebagai roti kehidupan. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa ini terjadi. Mujizat 5 roti 2 ikan untuk 5 orang ini terjadi. Itu karena orang banyak yang berbondong-bondong dengan sungguh-sungguh mengikuti Tuhan dan mendengar pengajarannya. Jadi fokus dalam kisah ini adalah orang yang bersungguh-sungguh mengikut Tuhan. Orang yang berbondong-bondong dengan berbagai kesulitan yang dia alami. Tuhan Yesus menyeberang. Mereka tahu Tuhan Yesus menyeberang, dia lewat jalan darat untuk bisa ketemu Tuhan. Luar biasa. Dan saya suka dengan Injil Yohanes ini dari 4 Injil yang ada, karena saya tahu di sini lebih detail pembahasannya. Timbul satu masalah. Karena orang banyak mengikuti dan Tuhan tahu itu. Mereka butuh makan. Cuma dari mana melihatnya, Tuhan dikatakan di ayat 3, dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Tuhan melihat permasalahan itu dari atas, bukan dari lingkungan mereka. Maka dia naik, melihat masalah dari atas. Ini timbul masalah. Karena orang yang banyak itu sudah menjelang malam, kayak waktu segini ini, waktunya kayak begini ini, mereka perlu makan. Kalau di Injil yang lain, Matius, Markus, dan Lukas mengatakan menyuruh Tuhan agar Tuhan memerintahkan mereka bubar, pergi mencari roti di sekitar ini. Tapi Tuhan katakan, kamu harus memberi makan. Injil Yohanes ini agak lain memang. Dan ini peristiwa ini merupakan peristiwa penting bagi penulis Injil Yohanes. Karena waktu kejadian ini yaitu pada di ayat 4, dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Peristiwa ini
terjadi pada Paskah orang Yahudi. Waktu kejadian ini dianggap penting karena waktu Paskah orang Yahudi ada 3 peristiwa penting. Yang pertama, peristiwa pembersihan bait Allah. Kita baca di Yohanes 2 ayat 1. Yohanes 2 ayat 13. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Tuhan Yesus berangkat ke Yerusalem. Waktu terjadinya pembersihan bait Allah. Pada saat itu bait Allah dipakai orang untuk berjualan, tukar uang dan sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, ini Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Waktunya adalah Paskah, hari raya orang Yahudi. Lalu yang ketiga, itu perjamuan malam, perjamuan terakhir saat Yesus mau disalib. Di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat pertama. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Tuhan Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Seperti Ia senantiasa menasihati murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Jadi waktu ini, peristiwa ini ada waktu yang sangat penting, yaitu pertama adalah pembersihan bait Allah, kedua pemberian makan 5.000 orang, lalu yang ketiga perjamuan terakhir, perjamuan malam. Berarti peristiwa yang dicatat oleh Injil Yohanes ini adalah suatu peristiwa yang penting. Sementara kita lebih berfokus pada mujizat, bisa terjadi 5 ikan, 2 ikan untuk 5.000 orang. Dan ini sudah dihafal, bahkan dari sekolah minggu pun kita tahu. Banyak di status-status di Facebook, WA, Instagram dan sebagainya, ini sering disampaikan. Tuhan membuat mujizat ini. Ya. Kalau Tuhan memperhatikan pengikutnya yang sungguh-sungguh mencari Dia tahu bahwa malam mulai tiba dan dia lapar. Ini satu kebutuhan fisik juga ya, kebutuhan fisik. Tuhan juga memperhatikannya. Kalau di Injil yang lain katakan murid-muridnya harus memberi makan. Tapi di Injil Yohanes ini Tuhan menghendaki muridnya berpikir dan berkarya. Maka di ayat 5 dikatakan, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Pertanyaan ini disampaikan kepada Filipus, murid Tuhan. Dan ia
Dan Tuhan katakan bahwa dia mencobai murid-muridnya. Karena Tuhan tahu apa yang akan perbuat. Karena dia melihat dari atas. Mencoba Filipus katakan, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun sepotong. Logis jawaban ini. Kita membayangkan, mari kita bayangkan 5.000 orang laki-laki belum perempuan dan anak-anak berkumpul menjadi satu. Dan kita muridnya disuruh memberi mereka roti untuk makan. Anda bisa bayangkan. Ya. Saya mengundang 700 orang saja rapat bolak-balik dan itu berbulan-bulan. Ini 5.000. Waktunya sudah malam. Kalau kita mencari di sekitar mana ada. Sakartasura inilah diambil semuanya. Di semua toko roti kita borong semua untuk mereka. Apakah mencukupi? Ya. Kalau kita ada di posisi murid Tuhan pada saat itu, saya percaya saya dan penjenengan juga akan seperti Filipus. Tuhan, 200 dinar itu apa cukup walaupun kecil. 200 dinar itu gaji saat itu, gaji 8 bulan, saudara. Ya, apa cukup? Lalu datanglah Andreas. Di sini ada seorang anak. Yang mempunyai 5 ikan dan 2 roti. Nah, kebalik. Berarti Anda memperhatikan. 5 roti 2 ikan. Saya tidak ingin membahas kenapa 5, kenapa 2, kenapa sisa 12 bakul. Pasti ada maknanya. Tapi saudara, ini kita bicara makna peristiwa ini yang sangat penting. Kita tahu kalau anak itu tentu dari rombongan mereka. Orang banyak. Kalau di Injil yang lain itu tidak disebutkan anak kecil. Cuma disebutkan di sini ada 5 roti 2 ikan. Tapi kalau Yohanes katakan di sini ada anak kecil. Kenapa anak kecil? Ya, itu ada pembahasan sendiri tentunya. Yang saya tahu anak kecil itu ada dari rombongan orang banyak. Tak mungkin kan Tuhan Yesus murid-muridnya anak kecil. Artinya apa, Bapak Ibu? Bahwa di sini ada satu masalah. Bapak Ibu juga punya masalah. Kan? Apapun masalahnya. Di dalam masalah itu ada sesuatu yang bisa kita ambil untuk menyelesaikan masalah itu kalau itu diserahkan di hadapan Tuhan. Anak kecil dari mana? Dari rombongan yang merupakan masalah. Rombongan ini ada masalah. Makan roti, cari roti. Lah di situ ada roti, walaupun hanya 5. Artinya bahwa dia ada masalah
untuk membeli roti, makan roti. Di situ ada roti yang kita serahkan kepada Tuhan untuk menyelesaikan masalah. Saya sungguh sangat senang kenapa Tuhan tidak mau menuruti kata murid-muridnya. Tuhan perintahkan saja mereka pergi cari makanan. Kalau Tuhan perintahkan sudah selesai, tidak ada masalah. Tapi kita tidak akan pernah tahu mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan. Kita senantiasa punya masalah. Tuhan, angkat masalahku. Masalahku berat, Tuhan. Tolong Tuhan, ambil masalahku. Kalau itu senantiasa diambil, kita akan terus jadi kanak-kanak. Dan kita tidak tahu betapa Tuhan luar biasa. Makanya kalau saya berdoa ada masalah, Tuhan beri pada saya kekuatan untuk menyelesaikan masalah. Karena kita tahu ada masalah yang memang Tuhan taruh, izinkan itu agar kita lebih meningkat dewasa di dalam roh kita. Dan ini kalau terjadi, Tuhan perintahkan, ya sudah, kita tidak akan pernah tahu mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan. 5 roti 2 ikan menjadikan orang kenyang 5.000 laki-laki. Amin, Bapak Ibu. Anda punya masalah? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Bapak. Kalau 5 roti 2 ikan bisa mengenyangkan 5.000. Hari ini Tuhan bisa mengenyangkan jutaan bahkan miliaran orang seluruh dunia hanya dengan beberapa kilo padi, jagung, gandum. Kalau dulu Tuhan 5 roti, 2 ikan 5.000. Sekarang beberapa kilo, saya mungkin ada orang yang suka bertani tahu ini. 1 hektar itu kira-kira butuh berapa kilo bibit. Artinya ada bibit padi ya, disemai kan, disemai lalu tumbuh, diambil, ditanam. Kalau kita menyemai 10 kilo, apakah hasilnya nanti 10 kilo? Halo? Bisa berton-ton. 1 biji jagung kita tanam menghasilkan paling tidak 1 tongkol jagung. Isinya bisa ratusan biji jagung. Siapa yang bisa membuat itu? Tuhan. Kalau Tuhan bisa membuat 2 jadi 5.000 orang ini 1 tongkol, beberapa kilo bisa menghasilkan berton-ton beras, berton-ton gandum, berton-ton jagung. Kecil. Karena ada kisah saya dikirimi oleh teman satu cerita, dan ini cerita ini sungguhan atau tidak, tapi saya melihatnya bahwa cerita ini sangat memotivasi dan logis. Ceritanya begini, ada suatu desa 2 orang itu mempunyai sawah. Sama-sama mempunyai sawah luas, katakanlah A dan B.
A ini selalu menghasilkan panenan yang bagus. Namun si B ini tidak sebagus. Si B ini iri. Maka sawahnya si A ini dibakar. Habis dia punya utang, akhirnya dijualah sawahnya ini. Karena sudah dibakar habis, tidak bisa panen, tidak bisa mengembalikan bibit, tidak bisa mengembalikan hutang. Lalu si A ini ingin balas dendam. Setelah dia tahu bahwa yang membakarnya ada si B, si A ini ingin balas dendam pada si B. Suatu saat dia berjalan-jalan, kelelahan, dia istirahat di bawah pohon jeruk. Wah, jeruknya kok bagus-bagus, lalu diambil jeruk, makan, kok manis. Lalu dia bawa biji jeruknya ini pulang, ditanam, dipelihara dengan baik, dan akhirnya dia mempunyai kebun jeruk yang luas melebihi waktu dia punya sawah. Dia lupa dengan balas dendamnya. Tapi positifnya balas dendam ini, dia mengusahakan tanaman jeruk ini dengan bersungguh-sungguh. Menghasilkan buah yang melimpah, dia bisa beli kebun yang luas, dan dia mempunyai kebun jeruk yang luar biasa, menjadi kaya raya. Dia lupa dengan balas dendamnya. Ini cerita, tapi memotivasi kita. Kita bisa mengambil hikmahnya di sini. Sesuatu yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh, apa yang kita punya, pasti terjadi sesuatu yang luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Saat COVID pandemi terjadi, banyak orang mengeluh. Tapi banyak juga orang yang justru muncul kreativitasnya. Usaha-usaha yang dia lakukan. Dia menggunakan smartphone, HP, laptop yang dulu hanya untuk chatting, halo, selamat pagi, selamat siang, dan sebagainya. Dia gunakan untuk berusaha. Jualan tanpa toko dari rumah pakai handphone. Bisa terjadi karena orang yang tertekan itu biasanya akan muncul satu kreativitas. Jangan muncul lemah. Saya punya warga di daerah Sukoharjo, di daerah selatan, itu daerah tandus. Kering. Tertekan ekonominya. Tapi dia bisa menjadi orang yang sukses karena tekanan inilah yang membuat mereka nekat. Ada yang jual bakso, jamu, kita tahu jamu dari Nguter, bakso ya dari Bulu, Tawangsari. Saya survei di sana, orang rumah yang bagus-bagus itu adalah milik mereka yang merantau. Jualan bakso, jualan jamu. Terkenal Sukoharjo jamu bakso itu di Jakarta, di kota-kota besar, karena tertekan di daerah yang tandus. Oke. Kita lanjut. Karena tadi 5 roti, 2 ikan, atau 5 orang. Ini di tahun 1800-an kita baca satu peristiwa. Ada seorang anak kecil namanya Hetty Mayfeld, ya orang Philadelphia di Amerika, ya. Seorang anak kecil yang miskin, dia rindu sekali punya tempat untuk sekolah minggu, gedung gitulah. Lalu dia menabung.
Selama 2 tahun dia mendapatkan tabungan sebesar 57 sen dolar. Dia belum bisa mewujudkan itu, dia meninggal. Tapi dari ketulusan ini yang dibaca oleh orang-orang, maka banyak donatur orang ini mewujudkan impiannya. Dan sampai hari ini gereja baptis berdiri di Philadelphia. Ada universitas, ada rumah sakit, dan ada gedung untuk sekolah minggu dengan ratusan guru sekolah minggu. Dimulai dari apa? 57 sen dolar dari seorang anak miskin yang mempunyai kerinduan ingin memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan pakai itu. Kita kembali ke firman Tuhan. Ya, ada 5 roti tadi dari anak kecil. Ya, kita juga perlu mempertanyakan kenapa 5, kenapa tidak 7, kenapa tidak 10, kenapa tidak 1. Dan sisanya kenapa 12 bakul, kenapa tidak 10, kenapa tidak 25 dan sebagainya dan sebagainya. Ini yang ahli-ahli bahasa Ibrani mesti bisa tahu. Ya, bisa, karena ini bahasa aslinya bisa diterjemahkan. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Setelah ada 5 roti, 2 ikan dari anak kecil tadi. Di ayat 10, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Tuhan menempatkan orang banyak ini seperti domba yang dibawa ke rumput hijau. Bisa dikatakan, adapun di tempat itu banyak rumput, bawa mereka ke sana. Jadi orang kita yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, Tuhan itu akan menempatkan kita di rumput yang hijau. Seperti domba ditempatkan pada rumput hijau. Luar biasa, saudara. Sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Ya, walaupun di saat-saat pandemi dengan duduk jarak seperti ini, kita pun ya mendengar jangan berkumpul dan sebagainya. Tapi saya ingin terus mencari Tuhan, mengikut Tuhan, mendengar pengajaran Tuhan. Ini halangan belum seberapa. Kalau dibandingkan orang-orang ini, sejak pagi dia mengikuti Tuhan kemanapun mereka, mendengarkan dengan tekun. Tuhan Yesus menyeberang ke danau, dia pun juga mengikuti. Puji Tuhan kalau kita sampai hari ini masih terus semangat beribadah seperti ini. Karena kita cinta Tuhan, karena kita ingin sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan Tuhan akan membawa saudara ke tempat rumput hijau. Amin, Bapak Ibu. Itu Tuhan. Ya. Lalu yang berikutnya Tuhan mengambil roti, mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk. Ini paralel dengan perjamuan kudus. Tuhan pada waktu perjamuan malam, maksud saya perjamuan terakhir menjelang dia disalibkan, dia juga mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya
dan memberikan kepada kita. Yang saya suka di sini, yang membagi-bagikan itu Tuhan sendiri. Tapi kalau di Injil Matius, Markus, dan Lukas, itu yang membagi-bagikan murid-muridnya. Tuhan berucap syukur, memecah-mecahkan, memberikan kepada murid-muridnya, murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Tapi di Injil Yohanes ini Tuhan sendiri yang membagi-bagikan roti itu. Dia mengucap syukur. Ya, paralel dengan perjamuan akhir. Sehingga mereka dikenyangkan. Kalau 5 roti 2 ikan tadi yang di tangan Tuhan, Tuhan mengucap syukur, dipecah-pecahkan, dibagi-bagikan, semuanya menjadi kenyang. Masalah teratasi. Masalah saudara bawa kepada Tuhan, Tuhan beri jalan, pasti masalah menjadi selesai. Amin. Di masalah itu sendiri ada sesuatu yang bisa menjadi solusi, yaitu dari anak kecil 5 roti. Dia butuh roti, di situ ada roti. Walaupun kecil, dari masalah itu sendiri ada solusi. Diserahkan pada Tuhan, terjadilah satu penyelesaian. Kita punya masalah. Mereka mengumpulkan dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan 12 bakul. Di satu sisi yang lain Tuhan memberi makan 4.000 orang dengan 7 roti, sisa 7 bakul. Ya, ini ada makna sendiri tentunya. Tapi kita tidak sampai di sana. Kita akan lihat berikutnya bagaimana respon dari orang banyak ini setelah melihat mukjizat yang dilakukan. Dia hanya memandang bahwa Yesus itu hanya seorang nabi. Dan bahkan orang banyak ini ingin menjadikan Yesus itu raja. Untuk mengatasi masalah mereka karena mereka ada di dalam penjajahan Romawi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tadi saya katakan bahwa ini adalah fakta penting. Kisah 5 ikan 2 ikan ini adalah hal yang sangat penting buat kita. Di satu sisi ya, Tuhan memenuhi kebutuhan kita secara jasmani, mengatasi masalah kita secara jasmani, memberi makan. Karena masalahnya masalah makan, masalah roti. Tuhan berikan itu. Cuma di Injil ini Tuhan katakan bahwa mereka mencari Tuhan itu karena dia kenyang, karena dia makan roti dan kenyang. Tapi Tuhan punya maksud, punya kehendak. Kok kowe ora ngerti tanda ini? Ya, di ayat 26 ya, kalau kita baca di Injil Yohanes ayat 26, kata Tuhan Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Mari kita meningkatkan sedikit lebih level kerohanian kita di hadapan Tuhan. Bukan sekedar karena kita melihat mujizat, dikenyangkan oleh roti, dan kita tidak bisa melihat tanda yang Tuhan nyatakan itu. Tanda itu apa? Bahwa roti yang dipecah-pecahkan itu adalah, Tuhan katakan, akulah roti hidup. Di ayat 35 itu kalau kita lihat, kata Tuhan Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak haus lagi. Ini maksudnya. Mengapa tadi dikatakan bahwa ini 3 peristiwa penting menjelang Paskah orang Yahudi? Karena apa yang disampaikan dalam kisah ini, sebetulnya Tuhan ingin membawa mereka ngerti tanda bahwa mujizat itu sebetulnya Dia ingin menyampaikan bahwa akulah roti kehidupan yang dipecah-pecahkan. Roti kehidupan dipecah-pecahkan untuk kita. Ya, bukan sekedar kenyang secara jasmani, tapi kita dipuaskan secara rohani. Bahkan kita akan memperoleh hidup kekal. Itu tujuan utama kita di dalam dunia ini. Sungguh luar biasa orang Kristen, orang percaya Tuhan. Tuhan sampai segitunya menyatakan, aku kui roti kehidupan yang dipecah-pecahkan untuk kamu, agar kamu memperoleh satu kepastian hidup bersamaku di kekekalan. Dari kisah ini kita bisa melihat kita dipuaskan dengan kebutuhan jasmani kita, dan kita dipuaskan dengan kebutuhan rohani kita. Karena Tuhan Yesus menyatakan, akulah roti kehidupan. Amin. Bapak Ibu, roti kehidupan Tuhan Yesus. Maka kita senantiasa diperingatkan di gereja ini akan Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan, menyatukan tubuh dan darahnya kepada kita. Saat pandemi ini kita sebulan sekali, sebelumnya kita 2 bulan sekali, terus diingatkan akan roti kehidupan ini. Sehingga nanti sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita terus diingatkan bahwa kehidupanku, kehidupan saya, kehidupan penjenengan bersama dengan Tuhan. Tuhan janjikan itu buat kita sekalian. Dan Tuhan rela untuk dipecah-pecahkan buat kita. Ini makna dari perjamuan mujizat 5 roti 2 ikan yang Tuhan ingin nyatakan lewat Injil Yohanes ini. Dan penjelasan lebih rinci nanti Bapak Ibu bisa baca di ayat 25 sampai 59 tentang mujizat 5 roti 2 ikan ini di pasal yang sama. Toh demikian, yang diperbuat oleh Tuhan ini masih ada orang yang tidak bisa menerima.
dan banyak yang meninggalkan Tuhan. Ya sudah, kamu tidak bisa melihat tanda bahwa saya memecah-mecahkan roti untuk 5.000 orang dan saya memecahkan diriku sendiri untuk semua orang. Kalau di sini kamu dikenyangkan secara jasmani, kebutuhan tercukupi secara jasmani, tapi di sini Tuhan yang pecah-pecahkan ini secara roh, kebutuhan rohani Anda dipenuhi oleh Tuhan. Itulah bahagianya, untungnya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada satu tokoh pun yang berani menyatakan bahwa akulah yang dipecah-pecahkan untuk kamu. Hanya Dia, Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu mari kita lebih lagi bersungguh-sungguh di dalam Tuhan ini. Mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, mengikuti ajaran Dia. Walaupun kondisi pandemi dilarang berkumpul, tapi kita punya strategi sendiri. Protokol kesehatan kita ikuti. Udah, itu Tuhan maunya. Ya. Kalau masih ada saudara-saudara kami yang takut, ya monggo. Tapi cari Tuhan, jangan kendor. Ya, kita terus penuhi tempat ini untuk berbakti kepada Tuhan. Sehingga mujizat yang Tuhan nyatakan kepada orang yang berbondong-bondong mengikuti akan terjadi juga bagi jemaat GUP yang berbondong-bondong mengiring Tuhan. Apapun masalah Anda, Tuhan tahu, karena Tuhan melihatnya dari atas. Artinya kalau melihat dari atas itu tidak bisa dilogikakan. Saya punya masalah begini, logikanya tidak akan bisa selesai. Tapi kalau Tuhan melihat dari atas, Dia tahu apa yang Dia akan berbuat. Dan kita percaya, Tuhanku sungguh luar biasa. Amin Bapak Ibu. Tuhan memberkati panjenengan semua yang mendengarkan firman ini. Puji Tuhan.